Di suatu malam yang sunyi, Sunan Kalijaga mendapat sebuah firasat. Dalam mimpinya, ia melihat puncak Gunung Lawu diselimuti kabut hitam pekat. Suara-suara samar terdengar, jeritan, tangisan, dan tawa yang mengerikan. Sesosok perempuan dengan jubah hitam berdiri di atas batu besar, menatapnya dengan mata merah menyala. Lalu, seketika semuanya menghilang. Sunan Kalijaga terbangun, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ada kekuatan jahat yang harus dihentikan. Sunan Kalijaga berjalan melewati jalan setapak yang menanjak menuju Gunung Lawu. Kabut mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. Ia tiba di sebuah desa kecil di kaki gunung. Namun, suasana desa itu aneh sunyi. Tak ada anak-anak berlarian, tak ada orang berbincang. Seorang lelaki tua dengan wajah ketakutan keluar dari rumahnya, melihat Sunan Kalijaga dengan tatapan penuh harap. "Sunan, jika engkau hendak menuju Gunung Lawu, kumohon pikirkan kembali. Gunung itu sudah dikuasai oleh mak lampir. Ia bukan manusia biasa. Ia abadi, dan tak ada yang bisa mengalahkannya." Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Tak ada yang abadi, kecuali kehendak Tuhan. Warga bercerita bahwa mak lampir telah lama menghantui desa mereka. Setiap malam, suara tertawa dan tangisan sering terdengar dari puncak gunung. Mereka percaya, mak lampir sedang melakukan ritual hitamnya. Beberapa orang yang mencoba naik gunung, tak pernah kembali. Sunan Kalijaga kini tahu, ia tidak hanya akan menghadapi perjalanan berat, tetapi juga pertempuran yang tak akan mudah. Namun, ia tak ragu. Dengan hati yang mantap, ia melangkah menuju puncak Gunung Lawu. Di puncak Gunung Lawu, tersembunyi sebuah rahasia kelam. Seorang perempuan yang menolak mati, yang memilih ilmu hitam demi keabadian. Namanya Mak Lampir. Konon, Mak Lampir dulunya seorang putri cantik yang memiliki ilmu tinggi. Namun, kesombongannya menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Ia tak ingin menua, tak ingin mati, dan menolak takdir manusia. Maka, ia mencari jalan terlarang, ilmu hitam yang memberinya kekuatan, tapi juga mengubahnya menjadi sosok yang menyeramkan. Mak Lampir dikenal sebagai penguasa Gunung Lawu. Ia memiliki pasukan jin yang setia, siap mengusir siapapun yang mencoba mendekati wilayahnya. Setiap tahun, ia melakukan ritual untuk mempertahankan keabadiannya. Beberapa orang sakti pernah mencoba menantangnya, tapi tak ada yang kembali hidup. Ia bukan hanya sekadar perempuan sakti. Ia adalah legenda yang ditakuti. Dan kini, Sunan Kalijaga akan menjadi orang berikutnya yang menghadapi kekuatannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mak Lampir bisa merasakannya. Energi yang mendekat ke Gunung Lawu bukanlah energi biasa. Ada seseorang dengan cahaya yang begitu terang, seseorang yang bisa menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Mak Lampir menyeringai. Akhirnya, ada lawan yang menarik, gumamnya. Ia tahu, pertempuran besar akan segera terjadi. Setiap langkah yang diambil Sunan Kalijaga terasa semakin berat. Udara di sekitarnya begitu dingin, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, suara tawa samar terdengar, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia tahu, ia sudah semakin dekat. Sunan Kalijaga memejamkan mata, merasakan energi gelap yang begitu kuat di hadapannya. Perempuan itu perlahan berbalik, wajahnya tertutup kerudung hitam, tetapi dua mata merah bersinar dari baliknya. Suara tawa pelan terdengar, lalu berubah menjadi suara yang menggema di seluruh puncak gunung. Mak Lampir, aku sudah mendengar tentangmu, Sunan Kalijaga. Seorang wali yang katanya punya ilmu tinggi. Tapi, apa kau benar-benar cukup kuat untuk berdiri di hadapanku? Sunan Kalijaga, aku datang bukan untuk bertarung. Aku datang untuk mengajakmu kembali ke jalan yang benar. Mak Lampir, jalan yang benar? Hahaha. Aku telah hidup lebih lama dari yang bisa kau bayangkan, Sunan. Aku telah menguasai ilmu yang tak akan bisa kau pahami. Kenapa aku harus mengikuti jalanmu? Jalan yang hanya akan membawaku pada kematian? Suara petir menggelegar di kejauhan, angin semakin kencang, menciptakan suasana penuh ketegangan. Sunan Kalijaga tetap tak bergeming. Ia tahu, Mak Lampir adalah seseorang yang telah lama terjebak dalam kegelapan. Tapi ia juga tahu, bahwa di dalam setiap jiwa, selalu ada celah untuk cahaya masuk. Hanya saja,
Apakah mak lampir masih bersedia menerimanya? Sunan Kalijaga mengangkat tongkatnya perlahan, matanya menatap penuh welas asih ke arah mak lampir. Namun, di mata mak lampir, itu adalah tantangan. Mak lampir menyeringai. Baiklah. Kalau kau ingin membuktikan bahwa kau lebih kuat dariku, tunjukkan. Tapi ingat, Sunan, ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran antara dua dunia, dunia cahaya dan dunia kegelapan. Mak lampir mengangkat tangannya, kabut di sekelilingnya berubah menjadi bayangan hitam yang berputar liar. Dan dengan satu gerakan tangannya, pertempuran pun dimulai. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan telah dimulai. Mak lampir, sang penguasa ilmu hitam, berhadapan dengan Sunan Kalijaga, sang wali yang dikenal dengan kesaktiannya. Namun, ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah duel yang akan menentukan takdir. Mak lampir melayang di udara, jubah hitamnya berkibar, tangan terangkat merapal mantra. Bayangan hitam muncul dari tanah, menjalar seperti ular, mencoba melilit Sunan Kalijaga. Mak lampir. Lihatlah, Sunan. Ilmuku telah membuatku abadi. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Sunan Kalijaga tetap berdiri tenang, tidak bergerak sedikit pun. Begitu bayangan hitam hampir menyentuhnya, tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Seketika, bayangan hitam itu terbakar dan lenyap. Sunan Kalijaga. Kau salah, mak lampir. Tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali kehendak Tuhan. Mak lampir terkejut, lalu wajahnya berubah marah. Ia melayangkan kedua tangannya ke depan, menciptakan pusaran angin hitam yang berputar seperti tornado. Mak lampir tak tinggal diam. Dengan sekali gerakan, ia mengirimkan angin hitam yang mampu mencabut pohon dari akarnya. Namun, Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak, bahkan tak bergerak sedikit pun. Sunan Kalijaga perlahan mengangkat tangannya, membaca doa. Tiba-tiba, pusaran angin hitam itu pecah seperti debu, menghilang tanpa bekas. Mak lampir. Kalau begitu, kau akan merasakan kekuatan sejati dari dunia kegelapan. Ratusan bayangan berkelebat di sekeliling Sunan Kalijaga, suara desisan dan jeritan menggema di udara. Mereka mendekat dengan kecepatan tinggi, siap menyerang dari segala arah. Pasukan jin yang selama ini menjadi penjaga mak lampir kini menyerbu. Mereka bergerak cepat, berputar seperti kabut hitam yang hidup. Namun, Sunan Kalijaga tetap tak menunjukkan rasa takut. Dengan tenang, Sunan Kalijaga menghembuskan napas perlahan, lalu membaca ayat suci. Seketika, cahaya terang menyelimuti tubuhnya, memancarkan sinar ke seluruh penjuru. Jeritan terdengar. Pasukan jin itu berteriak kesakitan, lalu menghilang satu persatu, seolah terbakar oleh cahaya suci. Mak lampir terengah-engah, tak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Untuk pertama kalinya, mak lampir merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ratusan tahun, ketakutan. Sunan Kalijaga. Ilmu hitam tak akan pernah bisa mengalahkan cahaya kebenaran, mak lampir. Kembalilah sebelum semuanya terlambat. Kini, mak lampir dihadapkan pada pilihan. Apakah ia akan menyerah dan menerima cahaya? Atau tetap tenggelam dalam kegelapan? Mak lampir kini berada di persimpangan. Di satu sisi, ia telah menghabiskan ratusan tahun dalam kegelapan, menjadi penguasa ilmu hitam yang ditakuti. Namun, di sisi lain, ada sesuatu dalam diri Sunan Kalijaga yang membuatnya merasa kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ragu terhadap kekuatannya sendiri. Mak lampir, dengan suara dingin. Aku tidak akan menyerah begitu saja, Sunan. Aku telah mengorbankan segalanya untuk mencapai keabadian. Aku tidak akan kembali menjadi manusia biasa. Aku tidak mau mati. Ia mengangkat tangannya sekali lagi, bersiap melancarkan serangan terakhir. Api hitam menyala di telapak tangannya, membentuk bola energi yang berputar dengan kecepatan tinggi. Mak lampir memilih untuk tetap bertarung. Ia mengerahkan seluruh energi kegelapan yang tersisa dalam dirinya. Jika ia harus kalah, maka ia akan kalah dengan cara yang ia yakini, tanpa menyerah. Bola energi hitam itu melesat menuju Sunan Kalijaga, membawa suara gemuruh yang menggetarkan seluruh gunung. Namun, Sunan Kalijaga tetap tenang. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, lalu membaca doa. Begitu bola energi itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari tangan Sunan Kalijaga,
bertabrakan dengan bola hitam itu. Seketika, suara ledakan menggema, dan energi hitam itu lenyap begitu saja. Mak lampir terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mak lampir, dengan suara pelan. Tidak, ini tidak mungkin. Ilmuku, kekuatanku. Ia berlutut, tubuhnya mulai melemah. Dari dalam jubahnya, asap hitam tipis mulai keluar, perlahan menghilang di udara. Sunan Kalijaga. Mak lampir, ilmu hitammu hanya akan membawamu pada kehancuran. Sudah waktunya kau kembali. Sudah waktunya kau menerima takdir yang sebenarnya. Mak lampir menatap ke langit. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, Sunan Kalijaga benar. Selama ratusan tahun, ia telah melawan takdir, tetapi pada akhirnya, ia tetap tak bisa lari dari kehendak Tuhan. Mak lampir menunduk, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan. Mak lampir. Sunan, aku telah terlalu jauh tersesat. Sunan Kalijaga. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi mereka yang ingin kembali. Kau hanya perlu memilih. Mak lampir menarik napas panjang. Ia menutup matanya, dan perlahan, tubuhnya mulai diselimuti cahaya putih yang lembut. Seluruh kabut hitam yang selama ini menyelimuti Gunung Lawu mulai menghilang. Mak lampir menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya berubah menjadi abu, lalu tertiup angin. Ia telah menerima takdirnya, dan akhirnya, ia terbebas. Pertempuran telah usai. Kegelapan yang selama ini menyelimuti Gunung Lawu akhirnya sirna. Sunan Kalijaga telah menyelesaikan tugasnya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan dan cahaya kebenaran. Dan di suatu tempat di angin yang berhembus, terdengar bisikan terakhir Mak lampir. Terima kasih, Sunan. Sunan Kalijaga tak pernah mengandalkan kekerasan untuk mengalahkan musuhnya. Ia percaya bahwa cahaya kebenaran selalu bisa menembus kegelapan, tak peduli seberapa tebal kabut yang menyelimutinya. Dan pada akhirnya, bahkan Mak lampir pun menyadari bahwa tak ada ilmu yang bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Tapi, apakah ini benar-benar akhir dari kisah Mak lampir? Ataukah ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali? Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini hanya legenda atau ada bagian yang benar-benar terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.